Rahimakumullah. Salah satu ibadah yang sangat penting dan menjadi rukun daripada Islam dan merupakan ibadah yang pertama sekali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat adalah ibadah salat. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya amal yang sekali dihisab, dihitung oleh Allah, pertama sekali amal yang akan diperiksa di akhirat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, tapi yang pertama sekali dihitung dan dinilai Allah adalah salat. Apabila salatnya bagus, maka bagus amal yang lainnya. Oleh karena itu kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga salat yang 5 waktu ini. Terus kita tambah dengan amalan-amalan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, istikharah. Banyak salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibran." Ada 3 golongan manusia yang pahala salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terangkat dari atas kepalanya walau hanya 1 jengkal. Maksudnya ada orang-orang yang melaksanakan salat, dia jaga salat 5 waktunya, dia tambah dengan salat sunnahnya. Tapi kalau ada yang 3 ini pada dirinya, maka pahala salatnya belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum tetapi orang yang dipimpinnya benci kepada dirinya. Orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, orang yang ditunjuk menjadi ketua, orang yang ditunjuk menjadi kepala, orang yang diangkat dalam sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, di sebuah daerah atau di yang kemudian dia memimpin dengan kepemimpinan yang tidak baik, kemudian dia memimpin dengan tidak adil, dia hanya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja, sehingga membuat orang-orang yang dipimpinnya tidak nyaman, orang-orang yang dipimpinnya tidak senang dengan kepemimpinan orang tersebut. Maka orang yang seperti ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam ada 2, imam sughra, imam yang menjadi imam salat kita di masjid. Orang tidak senang kepada imam dengan alasan yang syar'i tentunya. Dia jadi imam, tapi tingkah lakunya di masyarakat tidak menunjukkan dirinya seorang imam. Masih mau lagi keluar dari rumah bercelana-celana pendek, masih mau lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Tapi kalau di masjid jadi imam dia, tingkah lakunya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang imam di masjid, sehingga membuat orang tidak senang kepada dirinya. Perlakuannya tidak baik, pergaulannya tidak baik, tingkah lakunya, adabnya tidak baik, tapi tetap juga dia jadi imam di masjid. Maka imam seperti ini pahala salatnya belum diterima Allah. Imam sughra dalam kehidupan masyarakat. Adapun imam kubra, imam, mulailah imam dari kepemimpinan yang paling kecil. Minimal kita menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita. Minimal kita menjadi imam dalam sebuah organisasi, menjadi imam dalam sebuah kepala lingkungan, sebuah daerah, bahkan sebuah negara. Maka seorang imam yang dipilih, yang diangkat, kemudian dia dibenci oleh masyarakatnya, dibenci dengan masalah yang syar'i, karena dia tidak menjadikan jabatan untuk mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Maka imam pemimpin seperti ini pahala salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak diterima Allah, belum diterima Allah pahala salatnya adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri
yang tidur dalam keadaan masih dimarahi oleh suaminya. Istri yang dimarah oleh suaminya tentu adalah dengan alasan-alasan yang syar'i. Bisa jadi istrinya tidak melakukan kewajiban sebagai istri yang baik. Bisa jadi istri tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suami dan itu merupakan sesuatu yang baik, sehingga membuat suami marah kepada istri. Istri tidak berlaku baik kepada suaminya, tidak melakukan kewajiban dengan sebaiknya, atau melakukan sebuah perbuatan yang dimurkai oleh suaminya dan dimurkai oleh Allah. Sebelum dia minta izin dan minta maaf kepada suaminya, maka istri yang seperti ini pun pahala salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang istri, surganya bukan lagi hanya di telapak kaki ayah dan emaknya, tapi seorang istri surganya ada di telapak kaki suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalaulah tidak dilarang sujud kepada seorang manusia, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikibari haqqihi 'alaiha, saking besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Sebagai seorang suami, kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap istri dan anak-anak kita. Seorang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, yang tak peduli kepada anak perempuannya, Nabi katakan suami seperti ini adalah suami dayyus. Suami yang dayyus, kata Nabi, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak diizinkan oleh Allah. Seorang suami yang tidak peduli kepada istrinya, istrinya tak solat, diam saja dia. Istrinya keluar rumah tak menutup aurat, diam saja dia. Istrinya joget-joget di TikTok, diam saja dia. Istrinya live streaming di Facebook, joget-joget karaokean, diam saja dia. Diam dia melihat tingkah laku istrinya yang bertentangan dengan syariat. Suami dayyus namanya. Hilang rasa cemburu kepada istri, tak peduli. Atau yang lebih parah adalah takut kepada istri. Nanti kalau ku tegur istriku, merajuk dia, marah dia, payah nanti. Udahlah, tak usah tegur-tegur. Tak ditegurnya istrinya, hanya karena takutnya kepada istrinya. Oleh karena itu, istri yang tidak minta izin kepada suami tak diterima Allah pahala salatnya. Tapi kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, punya kewajiban yang sangat besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dimintai Allah pertanggungjawaban atas istri dan anak-anak kita. Yang ketiga, yang terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang belum diterima Allah pahala salatnya adalah al-akhwani mutasarimani, dua orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, tidak bersecakapan. Kalau bahasa anak-anak dulu bekete, hanya gara-gara permasalahan kecil anak kita begaduh, berantam, setengah jam setelah itu balik lagi orang itu berkawan. Tapi kalau sudah ayah-ayahnya berantem, emak-emaknya berantem, tahan bertahun-tahun tak berseteguran, tahan bertahun-tahun tak bertegur sapa. Padahal Nabi SAW mengingatkan, la yahillu li imri'in ayyahjura akhahu fawqa thalathin layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mencakapkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Batas kita tak mencakapi orang itu cuma 3 hari 3 malam. Diharapkan setelah 3 hari 3 malam redalah emosi kita, redalah marah kita, sehingga 3 hari 3 malam itu adalah waktu menenangkan diri, sehingga setelah itu kembalilah menyambung silaturahim. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi 2024 tahun politik akan mulai. Jangan sampai beda pilihan, beda dukungan, beda yang segala macam, beda warna, kemudian putus silaturahim. Tetangga sama tetangga tak bersecakapan, kawan yang dulunya sama di kedai kopi tak lagi bersecakapan, keluar dari grup WA hanya gara-gara beda yang didukung, beda calon yang mau dimenangkan. Silahkan berbeda boleh, bercerai-berai jangan.
jaga silaturahim kita. Mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli kepada agama, sayang dan cinta kepada rakyat terutama umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.